Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillahi al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa an Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu. Ini seorang sahabat agak jarang disebutkan ya. Ini seorang sahabat dari Bani Khuza'ah. Dahulu namanya itu di masa jahiliyah adalah Yasar ya, tapi kemudian diganti menjadi Sulaiman. Ini seorang sahabat yang utama yang dikenal sebagai ahli ibadah, tokoh di kalangan kaumnya. Ya, dia tinggal di Kufah ya. Di masa Khulafaur Rasyidin dia tinggal di Kufah. Tapi kemudian terjadi fitnah ya, dia terbunuh dalam sebuah konflik ya. Pada usia ke 93 tahun. Ini cukup panjang ya, umur sahabat ini. Dia masih mendapati masa Bani Umayyah. Ya, di masa kekhilafahan Marwan bin Al-Hakam. Ya, dia wafat di usia yang ke 93 tahun. Agak jarang kita dengar ini ya, sahabat ini ya. Memang hadis tidak banyak yang beliau riwayatkan ya. Ibnu Alan menyebutkan beliau meriwayatkan 15 hadis. Tidak banyak ya. Salah satunya ini ya. Ada dua hadis yang muttafaqun alaihi ya. Salah satunya yang tadi kita baca ya. Kemudian ada satu saja yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya. Oh, yang akan kita baca ini maksudnya ya. Salah satunya yang akan kita baca yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bagaimana hadisnya? Dia bercerita, qal kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani ya, kemudian ada dua orang pada saat sedang duduk ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada dua orang yastabbani yang saling memaki. Bertengkar mulut lah ya. Apa ini ya? Perang mulut ya, adu mulut. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu. Salah seorangnya itu sampai memerah wajahnya. Wa antafakhat audajuhu, dan membesar urat lehernya. Jadi kalau marah itu lagi sampai yelling gitu, apa itu yelling ya? Ngegas kalau bahasa sekarang gitu ya. Ngomong kencang gitu ya. Itu sampai urat lehernya itu menonjol. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'alamu kalimah, sungguhnya aku mengetahui kalimah ya. Lau qalaha, seandainya dia mengucapkan kalimah tersebut, la dhahaba anhu ma yajid, sungguh akan hilang darinya apa yang sedang dialami. Kemarahannya itu bisa reda. Ini ya, ini mengajarkan kita ya. Jadi Nabi menyebut ini juga sekaligus pengajaran bagi kita. Kalau sedang mengalami kondisi marah, itu ada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bacaan kita tahu semua. Apa bacaannya? Ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini bukan bacaan sembarangan ini. Inilah bacaan yang membantu kita menghilangkan amarah itu. Ketika marah ya, jangan sampai syaitan menguasai kita. Ya, dalam kasus seperti tadi ya, bertengkar ya, mungkin tetangganya ya, adu mulut dengan ya masalah kadang-kadang masalah tetangga, masalah apa? Ya, mungkin masalah anak-anak lah, masalah ya ada pohon tetangga yang mengganggu ya, kadang-kadang gitu di kehidupan masyarakat itu. Atau ribut apa ya? Ada suara yang ribut, terganggu, ya macam-macam. Cuman dalam kasus ini tidak diceritakan apa penyebabnya. Yang jelas dua orang ini sedang bertengkar hebat ya. Sampai tadi itu sampai memerah wajahnya, sampai menonjol urat lehernya. Atau bisa juga yang urat leher biasanya. Atau ada juga itu
urat di kepala itu ya. Kalau orang Bugis itu bilangnya tan rasula. Ya, Pak, ada urat kalau orang marah itu sampai terlihat ya. Ya, pokoknya dia ngegas lah gitu ya, marah Pak. Ya. Bahasa sekarang itu apa ya? Nyolot. Yang ngomong marah sekali. Nah, kemudian Nabi ajarkan ya. Jadi ada kalimah yang kalau mengalami hal itu kita baca maka hilang amarah itu. Apa itu ya? Lauqal ya, seandainya dia berkata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zahaba minhu ma yajid. Akan hilang darinya. Ya, akan sirna darinya apa yang dialami. Amarahnya itu akan hilang. Faqalu lahu, lalu orang-orang kemudian berkata kepadanya, kepada orang yang marah tadi, yang ngegas tadi itu, yang adu mulut itu, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awwaz billahi minasyaitonir rajim, berlindunglah ya kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya. Itu jadi sahabat itu ketika Nabi sampaikan itu segera sampaikan kepada orang yang bertengkar, bukan nonton ya. Bukan nonton, wah asik ini orang sedang bertarung ya. Bukan ya. Jadi kalau melihat saudara kita itu bertengkar, itu kita damaikan. Ya. Di dalam surat Al-Hujurat itu kan jelas sekali ya, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahum. Damaikan saudara kita kalau terjadi konflik ya, bertengkar ya. Bahkan salah satu, nanti kita akan belajar tentang dusta, itu salah satu kedustaan yang dibenarkan itu adalah ketika kita mendamaikan dua pihak itu yang sedang marahan. Itu ada kedustaan yang boleh di situ. Kan kadang itu ya, si A itu bertengkar sama si B. Saking jengkelnya si A bilang apa? Kalau kita damaikan, dia bilang apa? Saya tidak mau minta maaf. Si B yang salah, dia yang harusnya minta maaf misalnya. Ya, saya maafkan kalau dia duluan. Nah, celakanya si B juga bilang begitu. Si B juga bilang, ya saya maafkan tapi dia yang duluan. Siapa yang duluan kalau begitu? Satunya si A maunya si B yang duluan, si B maunya si A yang duluan. Pokoknya dia yang datang minta maaf. Nah itu, kita dibolehkan itu, mengakali itu. Bisa bilang kepada si A, mari ya, si B ngajak ketemu di satu tempat. Ya, dia mau minta maaf. Kita bilang kalimat yang sama kepada si B, si A mau minta maaf, dia mengajak bertemu di satu tempat. Padahal tidak ada ini ya, tidak ada inisiatif dari masing-masingnya ya. Itu inisiatif dari orang yang hendak mendamaikan. Itu termasuk perkara yang dibolehkan ya. Saking pentingnya mendamaikan dua saudara itu, sampai kedustaan pun dapat dibenarkan jika memang dibutuhkan. Nah, maka kalau melihat orang bertengkar itu ya jangan malah nonton ya. Yang apalagi sampai ngomporin, ini parah kita. Masa cuma begitu? Hantam satu kali. Ini malah kita memprovokasi ya. Justru kalau ada pertengkaran itu kita lerai ya. Ciptakanlah perdamaian ya. Jangan justru kita menjadi pihak yang memperkeruh. Tidak seru kalau cuma begitu. Hantam satu kali dulu. Yang satu hantam. Ini merusak ya. Jadi seorang mukmin itu ya menjaga agar saudaranya itu jangan sampai konflik ya satu dengan yang lain. Maka sahabat ini ketika mendengar Nabi SAW menyampaikan tuntunan itu, mereka datang sampaikan. Ya. Ini berlindunglah engkau ya, kepada Allah dari syaitan yang ar-rajim. Ya. Berlindunglah dari syaitan yang terkutuk.